Selamat pagi anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini semua? Pastinya Pak Guru yakin semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Yes. Nah, sekolah minggu, Pak Guru hari ini sangat senang sekali melihat anak sekolah minggu tetap semangat di rumah untuk sama-sama beribadah bersama. Mungkin ada papa, mama, mungkin ada juga kakak dan adik untuk beribadah bersama-sama di pagi hari ini ya. Nah, kita patut bersyukur karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kita tadi pagi dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru. Nah, pada pagi hari ini kita akan mulai beribadah bersama-sama dengan Pak Guru. Nah, Pak Guru ajak untuk anak sekolah minggu yang masih duduk di rumah, mungkin masih lari-lari, untuk tenang, dan Pak Guru ajak semuanya untuk bangkit berdiri, karena kita mau menyanyi memuji Tuhan di pagi hari ini. Ayo semuanya Pak Guru tunggu untuk bangkit berdiri. Oke, semuanya sudah bangkit berdiri. Nah, kita mau menyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang mengajak kepada kita, kami puji nama Tuhan yang esa. Oke, nah sekolah minggu tetap berdiri dan semuanya lipat tangannya karena kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami di pagi hari tadi Tuhan, sudah menyertai kami tadi dalam tidur kami semalam Tuhan, dan pagi hari ini kami bangun dalam kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru Tuhan, karena di pagi hari ini, di minggu yang indah ini Tuhan, kami akan beribadah bersama-sama dengan orang tua, kakak, dan adik di rumah Tuhan Yesus. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, sertai juga Pak Guru ketika nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Ya, anak sekolah minggu, tadi kita sudah berdoa dan saat ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan dulu, ya. Nah, semuanya bisa siapkan Alkitabnya atau nanti bisa dengar saja dari Pak Guru yang akan bacakan ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13 ya. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 13. Pak Guru akan bacakan. Ayat yang ke-5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, kita orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum Pak Guru cerita, nah pada waktu itu kan Tuhan Yesus sudah bangkit dan dia telah kembali ke surga, dan murid-murid Tuhan Yesus pun melihat ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberi dua pesan kepada murid-muridnya. Pesan yang pertama apa? Tuhan Yesus akan datang kembali dari surga dan akan menjemput semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itu janji yang pertama. Nah, janji yang kedua, Tuhan Yesus setelah dia kembali ke surga akan mengirim seorang penolong yang akan menyertai
dan menolong murid-murid Tuhan Yesus. Dan bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus saja yang akan ditolong. Papa dan mama di rumah juga akan ditolong, anak-anak sekolah minggu juga akan ditolong, bahkan juga mungkin bapak ibu guru, kemudian orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan ditolong oleh si penolong ini. Nah, pertanyaannya sekarang, siapakah penolong ini? Nah, Pak Guru ajak anak sekolah minggu untuk menebak siapa penolong ini. Pak Guru kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa penolongnya? Benar sekali. Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus itu yang akan menjadi penolong yang akan dikirim oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah murid-murid Tuhan Yesus melihat Tuhan Yesus kembali ke surga, mereka pun memutuskan untuk kembali ke Yerusalem sesuai dengan perintah Tuhan Yesus untuk diam dan tinggal di sana menunggu si penolong yang akan datang, yaitu Roh Kudus. Nah, setelah tiba di sana, mereka diam dan tinggal di sebuah rumah, dan di rumah ini mereka selalu rajin berdoa, mereka selalu rajin memuji-muji Tuhan, kemudian mereka selalu menyanyi untuk memuji-muji Tuhan. Nah, hari terus berjalan, tibalah di suatu hari yang namanya hari Pentakosta. Nah, apa itu hari Pentakosta? Untuk orang-orang Yahudi pada saat itu, hari Pentakosta adalah hari di mana kita merayakan panen, ya. Jadi kalau mungkin di sawah lagi ada panen, nah kita rayakan di Pentakosta. Mungkin kalau ada jagung yang banyak, kita rayakan sama-sama di hari Pentakosta. Jadi semua orang Yahudi dari seluruh dunia yang pergi merantau itu datang dan kembali ke Yerusalem untuk bersama-sama dengan orang-orang Yahudi lainnya untuk merayakan hari raya panen di hari Pentakosta. Jadi waktu itu ada sekitar 5.000 sampai 10.000 orang di Yerusalem berkumpul bersama-sama. Nah, ketika jam 8 pagi, anak sekolah minggu jam 8 pagi, tiba-tiba ada sesuatu yang besar terjadi di Yerusalem. Tepatnya di rumah di mana murid-murid Tuhan Yesus ini sedang berkumpul, berdoa, menyanyi bersama-sama. Tiba-tiba dari langit ada angin yang sangat keras datang di rumah itu. Selain angin, ada juga lidah-lidah api yang datang ya di rumah itu. Melihat hal itu, orang-orang yang ada 5.000 sampai 10.000 orang di sana itu kaget melihat kenapa ada angin besar sekali, kenapa ada lidah-lidah api yang sangat besar sekali datang di rumah itu. Nah, bukan cuma orang-orang yang di situ yang kaget, murid-murid Tuhan Yesus juga kaget, tapi kagetnya bukan takut, kagetnya senang itu dan jadi berani. Kenapa? Angin ini, api ini bukan angin dan api biasa anak sekolah minggu, tapi itu adalah Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus yang tadinya mungkin mereka sedang takut anak sekolah minggu karena bukan cuma Tuhan Yesus yang akan dibunuh waktu itu, tapi juga murid-murid Tuhan Yesus juga itu akan dibunuh waktu itu. Nah, sehingga mereka takut, mereka sedih. Tapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, waktu itu mereka tidak takut lagi. Yang tadi yang takut sekarang menjadi berani. Yang tadinya sedih sekarang bersuka cita. Mereka dengan senang hati untuk berbagi firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka keluar dari rumah itu, pergi ke luar untuk menjumpai ada 5.000 sampai 10.000 orang di luar rumah itu untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Nah, ketika mereka memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang banyak ini, orang banyak ini heran anak sekolah minggu. Kenapa mereka heran? Karena rupanya murid-murid Tuhan Yesus ini selain tadi ada api, ada angin, mereka juga mendapatkan suatu mujizat yang besar. Mereka bisa berkata-kata di dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Tiba-tiba ada murid Tuhan Yesus yang bisa bahasa Spanyol mungkin. Kemudian tiba-tiba ada murid Tuhan Yesus yang bisa bahasa Mesir. Ada yang tiba-tiba bahasa Afrika dan lain-lain. Nah, orang-orang Yahudi dari Asia, Mesir, Afrika, Eropa, dan sebagainya, pas mendengar murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa mereka, mereka jadi heran. Apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa berbicara dalam bahasa kita? Karena mereka tidak pernah ke Eropa, Afrika, Mesir, dan sebagainya. Nah, ada yang bilang, mereka pasti mabuk. Mereka pasti mabuk, makanya mereka bisa berbicara seperti itu. Nah, tiba-tiba berdiri satu orang murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Petrus ini berdiri di tengah-tengah banyak orang dan dia berbicara dengan berani. Kenapa dia bisa berani? Itu bukan karena dia sendiri yang berani anak sekolah minggu, tapi karena Roh Kudus yang memberikan dia keberanian dan kekuatan untuk berbicara. Nah, akhirnya dia berbicara kepada banyak orang. Dia menceritakan Tuhan Yesus yang mereka salibkan dulu dan sudah bangkit dan naik ke surga bersama-sama Tuhan Allah. Mendengar hal itu anak sekolah minggu, 5.000 sampai 10.000 orang ini sangat sedih mendengar hal itu. Mereka sedih melakukan hal itu kepada Tuhan Yesus dulu.
dulu. Dan mereka mengatakan kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah salah, kami sudah berdosa. Nah, kemudian Petrus mengatakan kepada mereka, hanya satu yang bisa kamu lakukan, yaitu kamu harus bertobat dan dirimu harus dibaptis. Nah, hari itu anak sekolah minggu, 5.000 sampai 10.000 orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan menyalibkan Tuhan Yesus dulu, memberi diri mereka untuk dibaptis. Ya, jadi ada 5.000 sampai 10.000 orang baru yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka dibaptis, mereka juga menerima Roh Kudus. Yang tadinya mereka takut dengan dosanya, dengan kesalahannya, sekarang jadi berani juga anak sekolah minggu untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu bukan Roh Kudus roh yang membuat kita takut, tapi roh yang memberi kita kekuatan untuk berani, roh yang memberi kita keberanian untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan juga roh yang memberikan kita kesempatan untuk berdoa juga, kesempatan untuk memuji Tuhan. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Jadi anak sekolah minggu yang hari ini mungkin beribadah di rumah ya, karena hari ini kita masih pandemik. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk tetap sehat, untuk tetap beribadah kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Nah, itulah firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 13. Judulnya adalah Roh Kudus yang memberi kekuatan. Jadi bahannya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 13. Judulnya Roh Kudus yang memberi kekuatan. Amin. Oke, nah setelah minggu tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus itu bukan roh yang membuat kita takut, tapi roh yang memberi kita keberanian dan kekuatan. Nah, untuk mensyukuri berkat Tuhan lewat firman-Nya tadi dan berkat-berkat Tuhan yang lain, saat ini Tuhan Yesus memberikan kita kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat Tuhan yang sudah kita terima untuk kita berikan, ya, dalam bentuk persembahan. Nah, nanti anak sekolah minggu persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nah, kemudian amplop itu nanti misalnya ketemu bapak guru atau ibu gurunya, atau ada mungkin majelis-majelis di dekat rumahnya, nanti di store ke sana, nanti mereka akan bawa ke gereja. Ya, oke, semua siapkan persembahannya, dan sambil membawa persembahan kita menyanyi Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, anak sekolah minggu silakan duduk dengan tenang karena kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ya, semuanya lipat tangan, semuanya tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan, di pagi hari yang indah ini, di minggu yang indah ini, Tuhan, untuk datang kepadamu, datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Roh Kudus, Tuhan, yang bukan membuat kami takut, tapi Roh Kudus yang memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan dan keberanian, Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan bagi banyak orang dan bersaksi tentang kuasa-kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini kami berdoa buat anak sekolah minggu di rumah yang hari ini masih harus tetap berada di rumah, Tuhan, karena situasi yang tidak memungkinkan efek dari virus corona, Tuhan. Mohon Engkau segera hapuskan virus corona ini dari Indonesia, Tuhan, agar anak sekolah minggumu yang hari ini terpaksa belajar di rumah itu dapat kembali belajar di sekolah, Tuhan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka dengan baik, dan juga bisa kembali ke gereja, dan di gereja ini, Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di pagi yang ini juga kami juga mau berdoa buat orang tua, buat kakak dan adik di rumah, Tuhan, dan mungkin juga ada oma dan opa di rumah.
mohon Engkau selalu sertai mereka Tuhan, apapun kondisi mereka hari ini, berikan mereka kesehatan, kekuatan, kemudahan, kelancaran rezeki Tuhan, biarpun kerja dari rumah, tapi itu semua dilandaskan oleh nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu bekerja di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu di Jemaat Nil Perumnas. Selalu sertai mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, apapun aktivitas mereka hari ini, terfokus dalam pelayanannya Tuhan, tetap setia untuk mengangkat pelayanan ini, walaupun harus tetap lewat media online Tuhan Yesus. Dan kiranya ini membawa sukacita bagi anak sekolah minggu, walaupun beribadah di rumah, tapi kami yakin Tuhan dimanapun kami berada, Roh Kudus-Mu dan Tuhan Yesus selalu hadir di sana. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang melayani di gereja kami Tuhan, di Jemaat Nil Perumnas, selalu sertai mereka juga Tuhan dalam mengangkat pelayanannya, agar lewat firman yang disampaikan itu memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, terdikus di kota Makassar, mohon Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpinnya agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan bijak di masa-masa ini Tuhan, dan biarlah lewat mereka Tuhan yang Engkau utus Tuhan menjadi wakil-Mu di dunia ini dapat memimpin kami untuk keluar bersama-sama dari situasi yang sekarang berdampak kepada kami semua Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Pak Guru ajak anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Ya, kita menyanyi dan memuji Tuhan sekali lagi. Kita menyanyi dalam Yesus kita bersaudara. Ya, kita nyanyikan 2 kali. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita ulang sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, itulah ibadah kita hari ini sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai anak sekolah minggu di rumah, dan minggu depan kita ketemu lagi di ibadah yang sama ya. Tuhan Yesus memberkati.